be my pleasure. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang part 1 yang kemarin, yaitu tentang pembuatan name tag resin ya. Nah, ini sekarang dalam proses peracikan resinnya itu sendiri dan bagaimana cara menempelkan resin ke stikernya tadi ya, ke akriknya. Nah, sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa bagi teman-teman yang baru hadir, baru melihat video ini atau baru bergabung bersama saya di tutorial percetakan, sudinya kalian untuk subscribe ya, subscribe channel ini dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial saya berikutnya. Oke, kita akan mulai untuk tutorial pemberian resin dan peracikannya. Pertama, kita akan siapkan resin ya. Resinnya ini resin likal. Saya beli di Tokopedia. Insya Allah nanti kalau teman-teman ada yang setuju, nanti akan saya kasih link penjualannya dan saya juga akan jual. Jadi kita siapkan resin. Nah, saya pakai alat timbangan ya. Kalau nggak ada juga bisa pakai sendok teh, bisa pakai sendok teh juga bisa untuk takarannya. Jadi di sini saya akan menakar resinnya dengan timbangan ini ya, Mbak. Lama rasa baru ini timbangnya. Di sini akan lebih presisi lah ya. Jadi kita akan timbang seukuran 3 gram ya, 3 gram untuk tiap takarannya. Jadi perbandingannya antara resinnya itu dan katalisnya adalah 3:1. Jangan kurang dan jangan lebih ya teman-teman, supaya nanti hasilnya pas. Jika kurang nanti hasilnya akan terlalu lembek ya, jadi nggak keras gitu loh. Dan kalau kita terlalu kelebihan katalisnya nanti bisa terbakar juga bisa teman-teman. Saya pernah itu sampai terbakar, sampai berasap itu pernah. Jadi ini antara cairan bahan kimia yang berbahaya dan tidak berbahaya lah. Jadi kita harus sesuai takarannya ya. Jadi untuk resin likal ini takarannya 3:1. Saya jarang pakai anti gelembung ya. Kalau anti gelembung biasanya saya kasih 3:1:1 gitu untuk anti gelembungnya. Tapi saya jarang pakai ya, karena didiamin sebentar saja nanti gelembungnya juga akan hilang. Ada juga yang likal yang sulit ya hilang gelembungnya ya. Jadi teman-teman kalau membeli resin likal itu harap dipilih terlebih dahulu ya, pilih-pilih. Jadi ada yang harus menggunakan anti gelembung juga ada, yang tanpa anti gelembung seperti ini juga ada. Nanti akan saya tuliskan linknya di deskripsi ya untuk produknya. Nah, jangan lupa kita waterpass dulu untuk kacanya. Kita harus wajibnya, ini wajib rata untuk dasarannya, untuk dasaran dari yang bakal kita taruh akriknya itu harus rata, karena ini cairan nanti biar tidak tumpah ke dasaran, jadi tidak meluber istilahnya, jadi tetap di akriknya. Kiri kanan horizontal, atas bawah juga harus rata. Setelah itu kita pakai stick
Kalau meluber itu tidak akan, misalkan ya, jangan sampai terjadi, misalkan ada yang meluber itu tidak akan terkena temannya atau akrilik yang lainnya gitu. Jadi kita pakai stick, bisa pakai apapun, yang pakai koin juga bisa ya, satu-satu gitu ya, satu stick 2 koin, satu akrilik 2 koin, seperti itu bisa. Asalkan ya itu tadi lurus ya, harus rata gitu, benar-benar rata. Nah setelah kita tata seperti ini, kita bisa kasih pakai sendok ya, untuk memberi cairan resinnya kita bisa memakai sendok. Teman-teman bisa membeli sendok itu ya, untuk memulai usaha ini bisa membeli sendok makan yang dari plastik ini, tipis banget tuh, bening misalnya. Ini biasanya ada di kotak-kotak makan itu ya, bisa pakai itu. Ini karena saya kehabisan, jadi saya pakai sendok obat ini teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting bisa kepake. Nah usahakan jangan seperti ini ya, karena ini tadi yang kena rambut atau serabutnya stick tadi, jadi ada yang sedikit meluber, jadi jangan sampai ya, usahakan hati-hati untuk tidak meluber. Kita kasih merata antara akliriknya supaya nanti hasilnya juga sempurna ya teman-teman. Nah siapin juga itu jarum apa ya, jarum lah, terserah mau jarum apa, yang penting jarum yang buat kerudung biasanya juga bisa. Saya pakai itu gunanya untuk di sudut ya, nanti untuk di sudut kita pakai yang pakai jarum gitu, untuk meratakan sudutnya. Kalau pakai sendok khawatirnya akan meluber, dan kalau meluber itu jelas pasti gagal, jadi jangan sampai meluber. Jadi teman-teman harus pelan-pelan untuk meratakan bagian tepi ya, itu bagian tersulit yang menurut saya bagian rawan ya, rawan dari meluber itu kalau kita meratakan bagian tepi. Jadi wajib hati-hati dan pelan-pelan ya, nggak perlu tergesa-gesa. Kita ratakan semuanya. Nah karena tadi sudah kita beri laminasi ya untuk kertas stikernya, karena sudah kita laminasi jadinya aman dari cairan. Jadi untuk tintanya sendiri juga terlindungi, nggak sampai kena cairannya. Kalau kena cairan kan biasanya kalau kertas stiker itu ada lapisan coatingnya yang anti banget sama cairan, jadi bisa hancur warnanya kalau sudah kena cairan. Itu lapisan dari stikernya biasanya seperti itu, jadi wajib dilaminasi, entah itu laminasi panas ataupun laminasi dingin sama saja. Ya kalau sudah selesai seperti ini ya, kalau dilihat dari samping atau dari atas, dari bawah, itu kalau sudah bagus, sudah pas gitu ya, jadi kita bisa stop ya, jangan sampai berlebihan juga, nanti bisa meluber kalau berlebihan. Jadi standar sajalah kita kasihnya. Nah ini untuk tepiannya juga kurang merata ya, dan sulit ya untuk meratakan
tepiannya itu kadang kalau kita terlalu tergesa-gesa juga bakal meluber. Nah, kalau sudah selesai nanti hasilnya seperti ini ya. Ini masih basah dan perlu kita tunggu sekitar paling sedikit 5 jam, maaf 8 jam. Nah, kalau sudah selesai seperti ini jadinya teman-teman. Ini sudah kaku ya, sudah keras, resinnya sudah mengeras. Jadi sudah bagus teman-teman. Ini kan kita krentek bagian belakang. Kita krentekin satu persatu. Biasanya kalau saya pribadi itu saya meresinnya malam hari ya, sebelum tidur itu saya resin, jadi bangun tidur itu paginya sudah keras dan siap untuk dikasihkan ke konsumen. Ini nggak ada kelebunya sama sekali ya teman-teman ya, untuk resinnya sendiri. Nah, kita siapkan penitinya seperti ini, peniti akrilik. Bisa juga pakai magnet ya, biasanya ada yang suka pakai magnet, ada juga yang suka pakai peniti. Kali ini kita akan pakai peniti ya, bukan magnet. Nah, kalau yang magnet jelas sedikit lebih mahal harganya dari bahannya. Bahan magnetnya kalau di sini sekitar 7.500 lah ya. Nggak tahu daerah lain mungkin beda. Jadi kita pakai peniti dan kita pakai lem tembak untuk nempelinnya supaya aman juga ya. Kalau sudah pakai lem tembak ya sudah nempel lah ya. Lepas juga sulit. Kita kasih lem tembaknya satu persatu. Ya, bagi teman-teman yang baru hadir, jangan lupa subscribe ya dan aktifin loncengnya supaya tidak ketinggalan updatean tutorial dari Nur Digital. Biasanya teman-teman kalau harga dari Nemtek sendiri untuk yang di kota itu biasanya lebih mahal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa yang ada di kota bisa memanfaatkan peluang usaha Nemtek ini, karena untuk bahan bakunya sendiri tidak sampai 5.000 teman-teman, tidak sampai, bahkan 3.000 pun kemungkinan tidak sampai untuk di Pulau Jawa. Ya beda lagi kalau kita hitung-hitungannya di luar pulau, apalagi di Papua atau di bagian timur ya, biasanya mahal di sana. Untuk bahan-bahannya sendiri juga mahal. Kalau di Pulau Jawa sendiri tidak sampai 3.000 kayaknya. Oke, sudah jadi teman-teman. Jadi sekarang tinggal kita kemas pakai plastik dan kita berikan ke konsumen. Seperti itu teman-teman untuk tutorialnya ya. Cukup mudah bukan ya?
Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial name tag dari Nur Digital. Jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Komen jika ada yang masih bingung atau tanya-tanya tentang seputar bahan dari name tag itu apa saja, bisa komen juga. Insya Allah akan saya balas secepatnya dan semampunya. Itu ya teman-teman, nantikan tutorial selanjutnya dari Nur Digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.